Ya khususnya sekolah negeri ya, semoga lebih diminimaliskan ya yang namanya uang karena semua pakai bayar ya di sekarang ini ya. Jadi kita cukup miris sebenarnya untuk mendengarkan, tapi sudah memang sudah begitu sih, sudah memang bukan hal yang tidak umum lagi, udah itu udah tidak rahasia umum lagi karena dari dulu juga seperti itu ya. Justru sekolah negeri itu diminati banyak orang-orang yang berada justru, tapi ya itu tadi dengan yang bisa membayarnya itu ya dia masuk gitu. Jadi kalau bisa sekarang ini lebih diperhatikan, ayo pemerintah lebih memperhatikan, diutamakan dulu yang pinter, yang tidak mampu untuk sekolah swasta tapi dia pinter itu tolong lebih diperhatikan kembali gitu, lebih selektif dalam menerima murid gitu. Kalau dia orang berada pasti masuk ya biar. Ayo memberi kesempatan kepada orang yang pintar, yang pengen sekolah, yang tidak punya duit untuk bisa di sekolah negeri dan harus selektif memilih atau menerima murid ya. Karena apa? Karena bagi yang tidak mampu ingin sekolah tapi kendala dengan biaya, apalagi itu kan sekarang di negeri sendiri sudah bisa dibayar gitu ya, bangku harus dibeli gitu. Sementara para orang tua tidak sanggup mungkin membeli bangku tersebut. Tapi kebanyakan memang rata-rata ya, sekolah negeri itu menjadi sekolah favorit bagi orang-orang yang berada justru ya kan. Maka ayo dong bagi yang berada bisa mampu sekolah di swasta, ayo sekolah di swasta. Bagi yang tidak mampu tapi pintar, ayo gimana pemerintah menyikapinya gitu. Sebagai orang tua, saya khususnya punya anak 6 gitu ya, tapi melihat keadaan itu pasti sangat miris yang pasti. Jadi ayo yang pintar didukung, biar Indonesia, biar bangsa Indonesia, anak-anak negeri tercinta menjadi pintar-pintar. Mbak Nisa, Ya, sebagai public figure, apa yang menjadi catatan Anda terkait kasus jual beli bangku sekolah yang marak terjadi di dunia pendidikan kita saat ini? miris sekali ya, karena apa? Karena seharusnya itu kan tidak diuangkan gitu ya. Pemerintah seharusnya memberikan itu kepada yang berhak mendapatkannya. Contohnya anak-anak yang pintar tapi tidak begitu mampu gitu. Jadi seharusnya itu memang diberikan kepada orang yang tidak mampu tapi pintar, jangan orang berada. Karena apa? Karena kalau sudah dijual belikan ya pasti dibayar, itu pasti yang kalah orang ininya, orang yang tidak mampunya. Begitu sih. Oh gitu ya. Terus menurut Mbak Nisa, apa yang perlu diperhatikan untuk meminimalis hal tersebut yang sekarang ini terjadi? Ya meminimalisasinya adalah ya harus pemerintah sendiri ataupun kepala sekolahnya. Ya. Ya sebagai orang tua ya memang saya sangat sangat kasihan pada orang yang tidak mampu, terutama ya apalagi sekarang ajaran baru yang berbondong-bondong untuk bisa masuk ke negeri. Tapi tidak dimungkiri sih, anak saya juga 6 tapi ya semuanya pada di negeri ya. Tapi memang ya dari dulu sampai sekarang, bukan hanya sekarang ini berbondong, tapi memang dari dulu sudah masuk negeri itu justru mahal gitu. Memang membeli bangku itu tadi banyak orang, anak-anak pengusaha juga, banyak anak pejabat juga yang berebut untuk masuk ke sekolah negeri favorit, apalagi di Medan tuh SMP 1, SMA 1 dan yang lain-lain tuh sekolah favorit, pasti banyak anak-anak orang berada di situ. Jadi kasihan juga kalau semuanya negeri itu dimasukin orang-orang yang berada, yang sementara yang pintar-pintar orang biasa tidak mampu untuk berada di sekolah negeri. Itu sangat disayangkan sih sebenarnya. Oke Mbak Nisa, pertanyaan saya lagi, gimana? Apa menurut Mbak Nisa sendiri yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir hal tersebut yang sudah terjadi? Yang seharusnya lebih tahu adalah kepala sekolah di yayasannya gitu. Jadi menerima murid hendaknya betul-betul dilihat dari mana. Kan bisa dilihat tuh kadang-kadang kan dari pekerjaan orang tua, itu harus benar-benar dilihat kembali. Kenapa? Karena di sini adalah pemerintah memang menyediakan sekolah gratis, istilahnya sekolah yang tidak mahal
cenderung gratis kalau negeri ya, tidak membayar apa-apa, tidak menjual belikan bangku, jadi sebisanya untuk yang betul-betul tidak mampu. Jadi yang orang berada jangan sampai ada di negeri gitu, kecuali berlebih gitu, minat dari orang susah tidak ada lagi, mungkin boleh-boleh saja. Pasti akan kalah lah kalau yang punya duit. Oke, Mbak Nisa. Hal-hal apa saja menurut Mbak Nisa selaku public figure dan juga sebagai orang tua yang menjadi catatan penting di dunia penerimaan murid baru yang kerap dikeluhkan saat ini? Ya pastilah setiap orang tua berharap anaknya bisa masuk negeri ya, apalagi yang merasa pintar ya. Itu dulu, kalau zaman dulu sih NEM namanya ya, atau nilai terbaik, bisa mendapatkan sekolah di negeri gitu dengan fasilitas pemerintah yang memang ditiadakan biaya-biaya segala macam ya. Paling hanya buku pun itu dari pemerintah. Tapi lagi kadang-kadang di sini yang masuk itu bukan hanya anak-anak yang begitu, tapi yang justru masuk sekarang banyak anak-anak yang orang-orang berada di dalam itu gitu. Jadi sangatlah miris, apalagi sekarang ini ajaran baru ya, pasti masuk kepengen berebut berlomba-lomba untuk masuk ke negeri gitu. Jadi sebisa mungkin ayo dong yang merasa mampu bisa di swasta, nggak usah berlomba-lomba ikut masuk ke negeri.